Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Iftahi babi rahmatillah Adada ma fi ilmillah Salatan wa salaman daimaini bidawari mulkillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa berkumpul pada amaliyah rutinan kita, yaitu pembacaan maulid, dan kita bersama mendengarkan sebagian daripada sejarah hidup Nabi kita atau pelajaran sirah nabawiyah dari maulid yang kita baca. Di bagian ke-11 dari maulid yang kita baca itu menceritakan Nabi kita telah menerima wahyu di umur Nabi 40 tahun. Nah, sejak itulah Nabi menyampaikan tugas daripada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan tugas kerasulan, berdakwah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai bacaan yang kita baca, wa qad akmalallahu bihimmati hadzal habibi wa ashabihi hadzal dina. Dan sungguh Allah telah menyempurnakan dengan semangat, dengan himmah ini kekasih, maksudnya semangat Rasulullah, yang mana Rasulullah itu adalah kekasih orang yang kita cintai. Jadi Allah menyempurnakan dengan himmah Rasulullah, dengan semangat Rasulullah, wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya, hadzal dina, akan agama ini. Nah, jadi pada bacaan ini menjelaskan lawan kita, agama Islam yang sekarang ini sempurna. Allah menurunkan firman-Nya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Sekarang telah aku sempurnakan untuk kalian. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan agama kalian, dan aku sempurnakan nikmatku kepada kalian, dan aku ridho Islam itu sebagai agama kalian. Nah, jadi sempurnanya agama itu dengan berkah semangat himmah Nabi dan para sahabat. Jadi himmah semangat yang ada di dalam diri seseorang itu berawal daripada ham. Jadi kata himmah dalam bahasa Arab itu didahului oleh kata alham. Alham itu adalah sesuatu yang menjadi pemikiran. Nah, jadi ketika seseorang itu berpikir, memikirkan sesuatu, disitulah dia akan menimbulkan semangat untuk melaksanakan sesuatu itu. Nah, lalu apa yang ada di dalam pikiran Nabi, yang ada di dalam pikiran Nabi kita, itu adalah kayak apa supaya umat manusia itu keluar daripada neraka, supaya masuk ke dalam surga. Nah, itu yang dipikirkan Nabi, kayak apa supaya manusia masuk ke dalam surga, supaya keluar daripada neraka. Kayak apa supaya dia keluar daripada kekufuran, supaya memeluk agama Islam. Kayak apa supaya dia keluar daripada kejahilan, supaya menuju kepada ilmu pengetahuan. Kayak apa supaya jangan sampai lalai menjadi orang yang ingat.
semangat. Nah, jadi sehingga dengan semangat Nabi kita, hikmah Nabi kita melihat kalau bagaimana ketinggian semangat Nabi ketika dihalang-halangi oleh orang-orang kafir dengan berbagai macam cara, dengan diberi tawaran macam-macam. Ujar Nabi, demi Allah, aku tidak akan meninggalkan perkaraku ini sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan agama Islam di permukaan bumi ini, atau aku meninggal di dalam memperjuangkan apa yang aku laksanakan sekarang. Nah, itu semangat yang luar biasa tingginya. Itulah yang ada di hati Nabi dan diteruskanlah oleh sahabat-sahabat Nabi. Dengan itulah agama Islam menjadi sempurna. Jadi berawal daripada pikiran. Makanya ulama atau guru kita itu menjelaskan bahwa arti berdakwah itu adalah seorang menggunakan pikirannya. Dengan pikirannya ini dipikirkan kayak apa orang yang asalnya ini kada hafal menuntut ilmu, hafal menuntut ilmu. Nah, apa caranya? Nah, dari itulah kayaknya timbul semangat. Nah, dari semangat itu kayaknya menghasilkan bertambah pelaku himmah, yaitu satu tugas yang bisa dilakukannya. Baik itu melakukan supaya tercapai apa yang dipikirkannya tadi, dengan usahanya, dengan tenaganya, dengan hartanya, dengan cara memberikan nasihat, cara mengajak kepada kebaikan, cara melarang supaya jangan menggawi kejahatan, dengan cara mengajar, dengan cara menegur, membimbing. Nah, itu bagian daripada berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu seseorang menggunakan akal pikirannya supaya kayak apa orang itu asalnya kada baik menjadi baik, dan asalnya kada ingat menjadi ingat, dan asalnya jauh menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan pikiran itu akan menimbulkan semangat, menimbulkan himmah, semangat dan tinggi. Jadi itulah yang selalu ada di dalam pikiran Nabi kita. Nabi kita itu terus-menerus memikirkan keadaan umat. Kayak apa supaya umat ini semakin baik, semakin banyak dan memeluk agama Islam, semakin banyak orang yang sadar, semakin banyak orang yang baik, semakin banyak orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ada dalam pikiran Nabi kita. Yang mana pernah diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bini Nabi. Ujar Sayyidah Aisyah, ulun melihat di saat-saat Nabi lagi senang. Jadi waktu melihat Nabi lagi senang, lagi bergembira, ujar Sayyidah Aisyah, wahai Rasulullah, doakan dengan ulun. Biasanya seseorang itu bila gembira itu akan memberikan sesuatu karena hatinya senang. Nah, lalu didoakan Nabi, doakan Allah, didoakan Nabi, Allahumma ghfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar, ma asarrat wa ma a'lanat. Nah, itu doanya. Ya Allah, ampunilah bagi Aisyah dosa-dosanya yang terdahulu dan dosa-dosanya yang terkemudian, dosanya yang terdahulu dan dosa yang akan datang, dan dosa-dosa yang nampak ataupun dosa-dosa yang tersembunyi. Nah, itu doa yang didoakan Nabi lawan Sayyidah Aisyah ketika Sidin meminta untuk didoakan. Nah, mendengar doa yang keluar dari mulut Nabi, gembira luar biasa Sayyidah Aisyah, kahihimuan sampai kisahnya meletakkan kepala itu di pangkuan Nabi. Kahihimuan didoakan Nabi. Lalu ujar Nabi lawan Sayyidah Aisyah, ayasurruki du'ani,
apakah doa ulun tadi maulah biar senang, maulah biar bahagia, maulah biar himong? Kalau ujar Sayyidah Aisyah, kenapa? Apa yang membuat ulun kadang bergembira dengan doa biar? Ulun bergembira luar biasa karena didoakan biar dengan doa yang hebat. Nah ini ujian Nabi. Wallah innahu la du'ai li ummati fi kulli shalah. Ketahuilah sesungguhnya itu isi doa dari yang ulun mendoakan dia itu adalah doaku jadi untuk umatku di setiap sembahyang. Nah jadi yang ada dalam pikiran Nabi apa mahatiakan umat supaya umat ini mendapatkan kebaikan, terbebas daripada karena siksaan daripada dosa-dosa. Itu Nabi pikirkan Nabi supaya orang jangan sakit. Karena sudah ada dikisahkan dari maulid yang kita baca kayak apa gerak sifat Nabi itu. Syadidun alaihi ma'anittum, terasa berat di hati Nabi dan cagar maulah kita itu sakit. Jadi apa-apa yang cagar menyakitkan kita, Nabi merasakan itu pada zaman di hati sini. Nah pagaran maulah cagar kita sakit, dan nyata-nyata benar maulah cagar kita sakit itu bila kita sakit di akhirat. Nah kita mendapatkan misalnya seseorang itu celaka di akhirat, mendapatkan siksa, dimasukkan ke dalam api neraka dengan sakit luar biasa. Nah jadi apa-apa yang menyebabkan ke dalam api neraka itu Nabi kita begitu perhatian lawan kita, lawan umat. Itu Nabi pikirkan Nabi kayak apa supaya umat nih selamat daripada yang menyakitkan. Di antaranya didoakan Nabi, ujar Nabi, ampuni dosa-dosa umat Allah, dosa yang terdahulu, dosa yang akan datang, dosa yang nampak, dosa yang tersembunyi. Dimintakan Nabi juga setiap itulah doa Nabi setiap sembahyang mendoakan umat. Nah berarti nampak perhatian yang luar biasa kayak apa nih cara mencariakan jalan supaya umat itu selamat. Nah itu tadi ngaran dakwah ujar ulama. Jalannya bisa dengan mendoakan, dengan mengajari, membimbing, menasihati, dan bahkan dengan semua yang bisa kita miliki, semua yang bisa kita kerjakan. Kalau kita sudah di dalam hati kita ada mengemban, umat memikul apa yang dipikirkan oleh Nabi, maka kita bisa melakukan dengan cara yang kita bisa menggawi, dan itu termasuk bagian daripada dakwah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada jenazah orang Yahudi lewat, Nabi lagi ngawal sahabat di majelis, lalu berdiri Nabi. Nah jadi bicara sahabat Nabi, wahai Rasulullah, ini jenazah orang Yahudi. Wajar Nabi kita nafsun tafallata minni ilanna, ini satu jiwa yang terlepas daripada aku, kada sawat aku menolong, kada sawat aku menyelamatkan sehingga ini masuk ke dalam api neraka. Kada sawatnya kayak apa melahkan jarak supaya ini masuk Islam. Aku mengakui, artinya beriman lawan Allah, mengakui Nabi kita itu adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ia meninggal dunia pada saat beriman. Dan itu Nabi satu jiwa yang terlepas daripada aku menuju kepada api neraka. Nah dengan pemikiran seperti ini, hal itu juga yang diwarisi oleh para sahabat. Nah ternyata para sahabat itu juga yang ada di pikiran, karena mereka mengetahui kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi itu didapat dengan tugas mulia yang diberikan Allah kepada Rasulullah. Nah jadi empat juga para sahabat maulah jalan mendapatkan kemuliaan dengan cara memikirkan juga, memikul apa yang ada dalam pikiran Rasulullah. Nah, makanya dikisahkan bahwa kita melihat sejarah hidup para sahabat setelah wafat Rasulullah
itu diantara para sahabat yang berada di Madinah, mungkin yang wafat di Madinah itu bisa dihitung. Yang banyak itu menyebar ke seluruh penjuru dunia untuk menyampaikan dakwah itu, untuk membawa sebanyak-banyak manusia itu memeluk agama Islam, supaya para lawan Tuhan, supaya dekat lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana mereka dengan Allah, bagaimana dengan Rasulullah, bagaimana dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah, kesemuanya itu menunjukkan semangat mereka di dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan inilah mereka mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, dan dengan berkat himmah semangat Nabi dan para sahabat, Allah sempurnakan agama ini. Nah, maksudnya kita sekarang, pelajaran yang kita bisa ambil dari maulid yang kita baca, ketika kita berusaha hendak menolong syariat yang dibawa oleh Rasulullah, itu kita dengan cara meniru kayak apa keadaan sahabat dengan Rasulullah SAW. Itulah contoh tauladan di dalam menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang disebutkan la yasluhu amru hadhihi ummah illa bima salaha bihi awwaluha. Tidak akan baik keadaan umat itu kecuali baik dengan sebab yang dahulu umat yang pertama itu menjadi baik. Umat yang pertama yaitu para sahabat. Nah, jadi dengan yang dimiliki sahabat itulah yang kita gali, sehingga kita akan bisa merubah keadaan. Nah, jadi dengan semangat yang tinggi, niat yang tinggi, walaupun pada dahulu mereka itu kadang memiliki fasilitas yang cukup, tetapi semangatnya itu melebihi dari jangkauan fasilitas. Ujar para sahabat Nabi ketika berdakwah, sampai ke gunung kada kau lagi mendaki, sampai ke lautan kada lagi menyeberangi. Andai kami mengetahui di belakang gunung ini ada sekelompok manusia, di seberang lautan ini ada lagi sekelompok manusia, maka kami akan mendaki gunung, kami akan menyeberangi lautan untuk menyampaikan agama ini kepada orang-orang yang kada sampai tadi. Itu semangatnya luar biasa. Bahkan semua yang dialami oleh para sahabat itu mereka memikirkan keadaan, bukan hanya keadaan mereka, tetapi memikirkan keadaan umatnya Nabi. Nah, salah satu contoh kita ambil ketika ada datang seseorang kepada Nabi dalam keadaan bertaubat. Nah, jadinya dikagumi kesalahan, lalu bertaubat, bujur taubatnya nih kepada lawan Rasulullah. Lalu turunlah ayat wa aqimis sholata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Jadi situ kerjakanlah sembahyang 5 waktu, sembahyang nanti siang hari, sembahyang di malam hari. Siang hari kan zuhur asar, di penghujung malam itu subuh, hujung malam awalnya maghrib lawan isya. Nah, sembahyang 5 waktu itu kerjakan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya pekerjaan kebaikan itu bisa menghapus pekerjaan yang jahat. Nah, jadi biar tak gawe kalau dosa-dosa kecil tadi menyesal, nah biar gawe amal kebaikan, maka amal kebaikan itu akan menghapus daripada kesalahan-kesalahan yang digawe terdahulu. Nah, lalu sahabat itu bertakwa, alihada ya Rasulullah aw li jami'in nas. Apakah ini hagan ulun aja wahai Rasulullah atau hagan berataan orang? Nah, di sini ujar tukang syarah hadis, ujar ulama menjelaskan di hati para sahabat itu memikirkan keadaan umat.
Ini kan masalah pribadi seorang, tetapi dapat keringanan, dapat keuntungan, dapat kebaikan dengan pertanyaan kepada Nabi tadi turun Al-Quran yang menjelaskan bahwa amal kebaikan itu bisa menghapus gawian-gawian yang ada bagus. Wa'at bil hasanat wa'at bil sayyi'ata wa'at bil hasanat tamhuha wa'at bil sayyi'at bil hasanat tamhuha. Iringkan gawian yang ada bagus itu dengan gawian yang baik. Biasanya menggawi-gawian yang ada bagus sampai menggawi kerjaan yang baik, maka gawian-gawian yang ada bagus tadi akan terhapus dengan gawian-gawian yang baik. Yaitu memikirkannya sempat saja memikirkan agan orang lain. Ini wahai Rasulullah agan mulan khusus pribadi, apakah agan orang bertaan? Hanya perhatiannya memikirkan ada seorang aja. Nah ini ngarapnya orang yang memikul pikiran apa yang dipikirkan Rasulullah. Nabi kita itu kadang memikirkan selamat seorang aja, tetapi memikirkan keselamatan, memikirkan kebaikan agar bertahan umat. Lalu ya Nabi bal dijami di ummati kullihim, bahkan ini kebaikan, ini kemuliaan didapat bagi bertahan umatku semuanya. Nah, jadi dengan himmah seperti ini ya, yang ada di pikiran Nabi, di pikiran para sahabat, sehingga mereka ini bersemangat di dalam menolong, menyampaikan, menyebarkan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kayak apa? Memikirkan. Nah, jadi pelajaran dalam kita bisa empat bagian dengan menolong agama Allah Subhanahu wa taala dengan apa semampu yang kita miliki. Nah, kadang-kadang mesti jadi ternyata bagian dakwah itu menjadi ulama kadang hanya dikhususkan agar orang-orang ulama, agar para pendakwah, orang yang bisa ceramah, orang yang bisa pidato, kadang ternyata bisa semua. Makanya dipadahkan itu kuntum khairu ummatin, kalian itu adalah sebaik-baik umat. Nah, di ayat itu menunjukkan bahwa kita semua ini bisa menjadi sebaik-baik umat bila kita ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita mencegah daripada perbuatan kemungkaran, menyuruh perbuatan kebaikan. Artinya kayak apa? Dalam pikiran kita ini memikirkan supaya karena kita hanya yang selamat, orang lain pun selamat dia. Ketika kita sudah tahu, oh kayak ini untungnya kita berisian ilmu, memikirkan dulu kita kayak paunya kita berisi kawan, kita berisi keluarga, kita berisi jiran tetangga, kayak apa supaya mereka ini juga dapat kebaikan seperti mana yang kita rasakan. Kalau kita memikirkan cara, memikirkan jalannya, nah itu bisa jalannya kita bawa dia kayak apa, kita nasihati atau kita bawain umpatan. Kan pada kita nama ajarin umpatan tulakan. Kalau tulang mungkin membuat aja ada sarannya bensinnya belum membayarin, makanannya ada sembilan ke warung belum membayarin. Tapi tahu membuat aja ya kan. Sehingga anak umat dia mengaji rame dapat kebaikan terbuka hatinya. Nah maka pada saat itu kita sudah termasuk 4 bagian di dalam berdakwah, karena kita memikirkan mencariakan jalan supaya kayak orang lain itu mendapatkan kebaikan. Nah asalnya tadi kada pengaji jadi menuntut ilmu, nah asalnya lalai jadi ingat, nah asalnya mengerjakan dosa jadinya orang yang bertaubat mengerjakan taat. Nah itu bisa dilakukan dengan cara apa yang kita bisa lawan usaha kita, lawan tenaga kita, atau kita ada apa-apa, kita misalnya adalah orang yang dituakan di tempat kita. Ada kita kadang langsung memberikan nasihat, kadang langsung kita mengajari, hadir juga kita umat di majelis ilmu. Maka dengan hadirnya kita ini membawa orang lain, musidin aja gitu umat tulah. Nah maka orang lain yang terbawa. Nah kayak itu makanya kalau kita lihat para ulama di Hadramaut itu satu pengajian itu banyak para habaib yang datang, ulama-ulama yang mempadai, kadang 4 ceramah, kadang 4 mengajari, 4 berhadir karena mereka itu tahu kehadiran mereka itu membawa yang lain itu menjadi
mengajak secara bahasa walaupun kada bepandir, ini orang yang alim, orang yang besar, orang yang pak ibadah aja hadir di majelis taklim, apalagi kita kayak orang biasa ini. Lalu di situ tertarik orang yang untuk mendapatkan kebaikan, dan di situ karena jalan berdakwah kepada Allah. Ternyata dakwah kepada Allah itu luas. Jalan-jalannya ada hanya di dalam ceramah, pidato, ada hanya di dalam menasihat. Ternyata apa yang bisa kita gawi, apa yang bisa kebaikan, dengan sebab kita menggawi kebaikan itu orang lain dapat kebaikan, namanya kita akan dapat bagian daripada memajukan agama Allah di dalam berdakwah, memikul apa yang di dalam pikiran Rasulullah SAW. Kita kalau awal lawan tenaga membantu, misalnya kita membersihi tempat majelis pendidikan atau tempat ilmu agama, kita membantu lawan tenaga kita. Kan misalnya kita membuat menyuruhi banyu, membuat membagi wadah. Nah ternyata itu bernilai, ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, karena itu membuat bagian di dalam kesatuan dan di dalam kegiatan yang diadakan itu menunjang bertahan. Yang ini membantu, yang ini menuakan sepeda motornya misalnya. Nah semuanya itu ternyata dapat bagian bila kita sudah paham kayak apa cara tadi kita memiliki semangat juga, kayak apa supaya di dalam hati kita ini empat juga memikirkan apa yang ada dalam pikiran Rasulullah, yaitu supaya orang ini mendapatkan kebaikan, jauh dari kejahatan, mendapatkan kebaikan, dekat kepada Allah, keluar daripada jauh, keluar daripada lalai, daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada ingat. Artinya daripada asalnya kada bagus jadi bagus, memikirkan caranya kayak apa, lalu digawi dengan semangat itu, berusaha memikirkan, digawi, itulah tadi yang disebut dengan himmah. Nah dengan inilah himmah yang ada di diri Nabi dan para sahabat, Allah sempurnakan agama ini. Nah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengaruniakan kepada kita sehingga kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah, orang yang membantu agama Allah. Kunu ansarullah kama qala Isa bin Maryam al-Hawariyyin man ansari ilallah. Jadi jadilah kalian itu penolong agama Allah, seperti mana Nabi Isa berkata kepada kaum Hawariyyin, siapa orang yang menolong aku? Menjadi kaum Hawariyyin, kamilah penolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan juga kita mendapatkan kemuliaan ikut serta di dalam memajukan, di dalam meninggikan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Walaupun dengan apa yang kita bisa miliki, dengan doa kita kada bawa apa-apa tenaga, kada bawa membantu lawan harta, kada bawa membantu kebisaan, kada ada kebisaan, kita doakan. Nah, kada bawa mendoakan, mendukung, kita himpun, kita bahagia dengan adanya kebaikan, dengan misalnya pelaksanaan amaliyah-amaliyah, kegiatan-kegiatan kebaikan, empat juga kita mendukung, empat bergembira, itu bagian daripada kita menolong agamanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum kita tutup majelis kita bersama mendoakan saudara-saudara kita, terutama saudara kita yang ada di Palestina. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, Allah berikan keikhlasan kepada mereka, Allah segerakan pertolongan kepada mereka, seperti dia saudara-saudara kita yang lagi dilanda musibah, kesusahan, semoga diberikan Allah kelapangan, dan lagi garing, khususnya anak guru kita Muhammad Zaimi, anak guru ini yang lagi dirawat di rumah sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Nah jadi mudah-mudahan anak kita ada hajat, keluarga kita yang lagi garing, ada kesusahan, ada masalah utang, piutang dan lain-lain, mudah-mudahan semuanya diberikan Allah kemudahan, mudah-mudahan untuk jalan keluar. Kita memiliki ada hajat, segala hajat dunia dan akhirat.
surah Fatihah itu bisa dibacakan niat apa nanti dinyatakan orang ketika membaca surah Al-Fatihah. Rahmatin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan Allah yashfi maradana khususan Nabi Muhammad Sayyid bin Muhammad wa afi mubtalana wa naqdi hajatina yasir umurana dunya wa ukhra wa yubarik lana fina wa fi manazilina wa umurina wa yaj'al lana min kulli dhikrin faraja wa min kulli hammin faraja ala hadhihi niyyah wa ala ana bi masyayikhina sallallahu alaihi wasallam ila hadratin nabi syaikhul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillah ala kulli hal. Na'udzu billahi min hadhihi an-nar. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha, min nafsin la tashba', min da'watin la yustajabu laha. Allahumma aghnina bi'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa warzuqna al-istiqamah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana nas bil ba'i ishfi al-shari ishfi maradana wa afi mutana shifaan la yughadiru saqaman wa la alama. Allahumma la tad'a